Okay, so hi everyone, welcome back to the intermediate class. Oke, jadi pada video kali ini kita bakal mempelajari gimana cara mengekspresikan kata-kata ketika kita melampirkan sebuah dokumen dalam email gitu. Oke, jadi langsung aja yang kita lihat di sini, ini adalah contoh ungkapan kata-kata yang digunakan dari ini perusahaan Elemen 14. Jadi waktu itu ceritanya saya waktu membeli peralatan elektronik untuk keperluan riset saya. Kemudian dari perusahaan ini yang namanya Elemen 14 ini dia mengirimkan yang namanya order confirmation ini kepada saya ini kan. Oke, jadi kita lihat dulu secara umum struktur email ini kan ini. Di pertama dia membuka dengan kalimat Dear Mr. Lukman Hindrajaya. Ingat untuk keperluan formal itu kita perlu menggunakan kata-kata dear ini, kemudian diikuti nama ini. Dear Mr. Lukman Hindrajaya. Dan ini yang perlu diperhatikan juga untuk beberapa email formal ada yang endingnya itu menggunakan koma, ada juga yang tidak menggunakan koma itu terserah itu bebas itu. Kemudian setelah itu berhubung ini kita sebelumnya udah pernah berkirim email, jadi orang ini nggak perlu menggunakan apa namanya perkenalan, jadi nggak memerlukan ini siapa gitu karena dia sebelumnya udah kita sudah berkirim email sebelumnya. Kemudian ini menggunakan kata-kata yang di mana dia mengatakan please find attached the full order confirmation for order. Intinya itu silahkan rujuk kepada yang terlampir untuk dokumen ini gitu kan. Kemudian ini dijelaskan lebih lanjut ini. Di dalam dokumen terlampir, kamu bisa menemukan informasi detail mengenai produk Anda yang seperti ini, gitu kan. Jadi intinya itu. Kemudian ini adalah isi dari isi isi email itu. Kemudian ini yang paling penting adalah penutupnya, ini kan. Thank you for your ordering. Ini bisa juga ditambah lagi. If you have any question, feel free to ask us. Kemudian yang penutup yang paling penting juga ini kind regards ini. Jadi bisa kind regards, bisa best regards, bisa warm regards. Dan ingat itu bisa koma atau tanpa koma di sini itu terserah. Itu. Tapi pada umumnya kebanyakan memakai tanda koma di situ. Dan jangan lupa sertakan identitas pengirim. Misalnya si pengirimnya ini dia merepresentasikan tim dia, maka dia bisa nulis the team element 14 team itu bisa ini itu. Dan ini ditambahin juga alamat email dia, kemudian teleponnya, kemudian nomor fax mailnya itu. Oke, jadi itu sepintas. Kemudian kita lihat secara detail gimana dia menggunakan kata-kata attach itu kan. Dia menggunakan kata-kata please find attach the full order confirmation for order. Ini bisa itu. Jadi ini sekali lagi artinya silahkan merujuk kepada dokumen yang dilampirkan itu untuk order konfirmasi order kamu gitu kan. Bisa juga ini saya tunjukkan ke teman-teman alternatif lain misalnya di dalam ini bisa juga ini juga formal juga kasusnya. Dear Captain Lukman, I have attached my assignment. Ini juga yang paling gampang dan paling fleksibel dan paling mudah dimengerti kebanyakan orang termasuk native dan non-native speaker itu adalah kata-kata ini. I have attached my assignment about ini atau bisa juga regarding juga bisa diganti. Jadi ini yang paling penting. I have attached ini di V3, have kemudian diikuti V3 kemudian my assignment ini bla 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 ini. Kemudian bisa juga seperti ini, salam dokter, attach are the invoices of the purchased items. Misalnya gini kan, attach. Kemudian ini ada, misalnya ada dokumen attach-nya itu kan. Kemudian kita cari contoh lagi di sini. Nah, ini juga contoh juga. Dear valid customer, greetings from Element 14. Please refer to the attached file for invoice copy. Nah, ini juga bisa. Please refer to the attached file for the invoice copy. Silahkan rujuk kepada file terlampir untuk invoice itu kan, kopian invoice itu. Dan ini juga perlu teman-teman ingat, jangan tulis seperti ini. Kindly please itu jangan, karena itu udah double itu. Kindly please itu udah double itu. Jadi ini jangan tulis seperti ini. Kindly please itu jangan. Yang benar adalah kindly aja atau please aja. Jadi yang benar itu pakai kindly aja, kindly refer bla 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 atau please refer bla 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 bla. Jadi itu cukup sekali aja itu.
Jangan diduakan ini, jangan dipakai 2 kali ini kan. Oke, kemudian jangan lupa ini bisa tambahan juga. Please feel free to connect us for any further queries atau pertanyaan gitu kan. Kemudian kita cari lagi contoh ini kan. Ini juga nih, please find attach the full order confirmation for your order. Ini juga udah ada tadi itu. Silakan rujuk atau silakan cari yang terlampir gitu untuk dokumen bla 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 itu. Kemudian kita cari lagi di sini ini juga ini attach herewith is the consent form. Nah, yang terlampir di sini adalah dokumen berikut bla 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 itu. Jadi ini artinya itu yang terlampir di sini atau yang terlampir berikut ini adalah bla 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 itu. Ini juga bisa itu. Kemudian kita cari contoh lagi seperti ini. Ini juga bisa juga. Ini saya bersihkan dulu. Attached herewith is notice of electrical appliance. Yang terlampir di sini adalah pengumuman mengenai bekalan alat peralatan elektrikal itu kan, alat-alat elektrik gitu. Oke, kita cari lagi ini, dan ini kalau misalnya apa namanya, kalau attachment-nya, pengumuman attach-nya itu di akhir kalimat, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. For your reference below we attach a poster of bla 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 bla. Itu juga bisa kalau misalnya yang kata-kata oh saya udah melampirkan di kalimat bagian akhir juga bisa menggunakan itu. Kemudian kita cari lagi ini juga bisa, ini waktu itu dari undangan Nick Yang, tapi ini yang kurang formal itu karena hello everyone itu kan, itu karena itu ingin beberapa orang ketika apa namanya dia itu anggota dari sebuah panitia, kadang mereka menggunakan hello everyone biar terkesan ramah gitu. Ya walaupun sifatnya non formal tapi tujuan utamanya biar apa namanya ke orang itu dekat gitu kan. Jadi itu kelebihan mengirim email yang non formal itu bisa mendekatkan diri kepada seseorang itu. Sementara yang non formal itu terkesan datar, tapi ya walaupun profesional tapi memang kesannya itu datar gitu kan. Oke, jadi ini contohnya itu see attach itu yang paling simpel juga itu, see attach dah itu kan. Kemudian kita cari lagi apa lagi, ini juga. Nah ini juga nih, attach are the information regarding registration course itu kan, attach are the information, yang paling simpel juga ini. Yang terlampir adalah informasi mengenai matkul yang didaftarkan itu kan, ya itu. Kemudian kita cari lagi ini, oke udah itu. Okay, so I think that's all for this part. Thank you very much. So see you in the next video. Goodbye, guys. Have a nice day.